Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Ibu Nadia dan juga Pak Daeng. Bu Nadia, untuk tahap awal ini kan rencananya di Januari hingga bulan April 2021. Nah, berapa target yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk tahap awal ini? Berapa banyak vaksin yang akan diberikan? Ya, di tahap awal ini kan tentunya dari total sasaran kita yang 181,5 juta, di tahap awal ini kita akan memvaksinasi sebanyak 1,3 tenaga kesehatan dan 17,4 pemberi pelayanan publik serta 20 juta usia di atas 59 tahun. Tetapi tentunya untuk usia di atas 59 tahun ini kami masih menunggu rekomendasi lebih lanjut dari Badan POM dan juga dari para ahli ya untuk pelaksanaannya. Tetapi ini adalah kelompok sasaran awal yang akan kita berikan pada tahap awal ini. Ya, untuk lansia ini yang di atas 59 tahun ini akan diberikan vaksin apa, Ibu Nadia? Karena kan katanya Sinovac ini hanya untuk 18 hingga 59 tahun. Nah, itu makanya kita masih belum memutuskan untuk lansia ini apakah akan diberikan pada periode ini atau pada periode berikutnya. Karena tadi kami masih menunggu juga terkait Badan POM, karena Badan POM selain mengeluarkan emergency use authorization juga akan mengeluarkan ya sebenarnya nanti vaksin Sinovac ini akan diperuntukkan untuk mana saja atau pada kelompok mana saja vaksin Sinovac ini tidak bisa digunakan. Oke, saya ke Pak Daeng. Pak Daeng, catatan ID sendiri terkait dengan pendistribusian vaksin ini seperti apa? Karena banyak juga yang kita dengar informasi yang beredar di masyarakat, apa yang dikhawatirkan para aktivis tenaga kesehatan adalah ketakutan kalau misalnya target yang dilakukan oleh pemerintah pertengahan Januari sementara uji klinis juga hasilnya belum keluar, takutnya nanti malah terburu-buru dan akhirnya tidak maksimal hasil dari uji klinis ini. Catatan ID sendiri seperti apa terkait hal ini? Begini, jadi ini yang perlu diluruskan, tidak ada prosedur yang terburu-buru, semuanya dilakukan. Makanya report di pertengahan Januari ini kita tunggu resminya. Jadi saya kira informasi yang keliru kalau mengatakan ini sebuah prosedur yang terburu-buru. Tidak, tetap dilakukan dengan baik karena memang jadwalnya itu report bisa keluar dari uji klinis itu di pertengahan Januari ini. Makanya kita secara resmi itu tunggu report dan itu akan dinilai oleh Badan POM. Jadi tidak ada istilah buru-buru. Kalau siap siaga iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nadia, karena jangkauan Indonesia ini luas, maka memang simultan. Jadi distribusi sudah dilakukan sambil report ini ditunggu di awal Januari. Kalau report dari negara lain itu sudah menunjukkan hasil baik, Mbak Popi. Jadi dari Brazil, dari Turki, ya dengan vaksin yang sama Sinovac itu sudah menunjukkan baik. Supaya semakin komprehensif, report yang di Bandung kita juga tunggu. Jadi masyarakat tidak usah beranggapan atau mendapat informasi yang misleading yang mengatakan terburu-buru apa enggak, tidak ada. Semua prosedur dilakukan tetap dengan prosedur yang sudah baku. Kalau masalah distribusi ya sebenarnya kalau Sinovac ini karena rantai dinginnya, penyimpanannya di angka -2 sampai 8. Saya yakin karena saya juga lama juga di puskesmas ya, bergaul dengan dinas kesehatan kabupaten. Ini sebenarnya distribusi vaksin yang seperti ini sudah bertahun-tahun sudah dilakukan karena kita rutin melakukan pekan imunisasi nasional. Jadi saya kira distribusi mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kalaupun ada yang perlu diperkuat, itu mungkin tinggal dipetakan mana yang diperkuat. Saya berkeyakinan distribusi berjalan lancar kalau rantai dinginnya seperti yang rantai dingin dibutuhkan waktu kita melakukan pekan imunisasi nasional. Dan ingat tuh Mbak Popi, pekan imunisasi nasional itu sasarannya 1 minggu itu bisa 5 juta orang. Jadi saya berkeyakinan ya
kalau sasarannya dalam 1 minggu 5 juta orang, ya artinya petugas-petugas kesehatan di Indonesia ini sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tinggal mungkin Dr. Nadia dan tim ini lebih lagi mendorong dan memperkuat. Jadi kita optimis ini berjalan dengan baik, ya. Yang kita perlukan, Mbak Popi, ini mungkin sumbangsinya dari kawan-kawan media ini. Bagaimana caranya berita-berita hoax itu, ya, itu bisa ditutupi dengan berita-berita yang positif, karena berita hoax ini menimbulkan masyarakat yang kasihan. Kalau masyarakat tidak percaya dengan berita hoax ini, yang rugi adalah masyarakat sendiri. Betul. Yang rugi masyarakat sendiri, ya. Khawatir kemudian dia nanti kalau menolak, dia malah gampang tertular nanti oleh COVID. Kapan mau selesainya kalau kondisi seperti ini? Oke, baik. Itulah gunanya kami berdiskusi dengan Ketua IDI Ikatan Dokter Indonesia hari ini dan juga Ibu Nadia. Ibu Nadia, tadi terkait apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Daeng soal kesiapannya. Ini kesiapan dari tenaga kesehatan untuk melaksanakan program ini, kemudian juga kesiapan dari yang akan menerima program ini. Ini seperti apa sampai saat ini? Ya, untuk tenaga vaksinator sendiri, kita sudah melatih dan merefreshing kembali sebenarnya sebanyak 30.000 orang vaksinator yang tersebar di seluruh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah dan swasta, dan juga puskesmas serta 49 kantor kesehatan pelabuhan. Nah, terkait dengan nakes sendiri, kemarin kita sudah melakukan pendataan, tadi yang sudah disampaikan melalui SMS notifikasi, dan tentunya berkat dukungan dari IDI, jadi dari dukungan dari Dr. Daeng ini, yang tentunya mengajak seluruh tenaga kesehatan, termasuk juga kami bekerja sama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia maupun PPNI, serta IAKMI yang juga merupakan perhimpunan untuk sumber daya kesehatan, sehingga diharapkan tadi yang disampaikan Dr. Daeng, informasi-informasi yang mungkin kurang tepat atau malah bersifat hoax bisa segera mendapatkan informasi yang betul dan tidak kemudian menjadi rugi ya untuk tidak mendapatkan vaksinasi, karena pemerintah sebenarnya sangat menghargai bagaimana pengorbanan daripada tenaga kesehatan, dan juga vaksin ini diharapkan menjadi sesuatu yang akan mendukung perjuangan teman-teman tenaga kesehatan, karena vaksin ini akan memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan baik secara individu, dan terutama sebenarnya kalau tadi Dr. Daeng menyampaikan sudah ada tenaga kesehatan 500 tenaga kesehatan yang sudah gugur dalam perjuangan COVID-19 ini. Sebenarnya kalau kita melihat lagi di belakang tenaga kesehatan tersebut masih ada keluarga yang mereka cintai, yang tentunya memiliki resiko untuk terinfeksi, dan juga kita juga ingin melihat sebenarnya tenaga kesehatan yang mungkin sudah sekian lama tidak pernah pulang karena takut menularkan kepada keluarganya. Dengan vaksin ini akan membuat tenaga kesehatan itu bisa kembali dengan tenang berkumpul bersama keluarga yang mereka cintai. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir masih bersama Ibu Nadia dan juga Pak Daeng. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.